Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramdhani dengan NIM 23.110.29. Pada tugas pos kali ini, saya akan menghitung estimasi luas penampang dan volume bukit dari foto nyata, yaitu saya ambil dari Bukit Olat Maras menggunakan integral numerik. Mengapa perlu estimasi numerik untuk bentuk alam? Karena bukit, gunung, atau bentang alam lain pada umumnya tidak memiliki rumus matematis baku yang menggambarkan bentuknya secara eksak. Maka dari itu, dalam praktik, survei lahan, estimasi volume material, perencanaan tambang, cut and fill, dan sebagainya, seringkali dibutuhkan perkiraan luas penampang dan volume dari bentuk tersebut. Metode numerik memberi jalan keluar bentuk nyata, diubah menjadi data titik, dihampiri dengan fungsi matematis, lalu dihitung menggunakan integral. Nah, adapun tujuan, tugas, dan dasar teori yang saya gunakan. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mengubah kontur bukit pada foto menjadi data titik numerik, membangun fungsi hampiran atau kurva dari titik-titik tersebut, menghitung luas penampang kontur menggunakan integral tertentu, menghitung estimasi volume bukit sebagai benda putar menggunakan metode cangkang silinder. Dan adapun dasar teorinya yaitu yang pertama ada interpolasi spline, yaitu kurva mulus yang melewati setiap titik data secara berurutan di sini atau spline kablik. Terus regresi polinomial atau fit poly, yaitu mencari satu fungsi polinomial derajat n yang paling mendekati seluruh titik data. Terus ada integral tentu, yaitu luas sama dengan integral dari gx terhadap x dari batas bawah A sampai batas atas B. Terus selanjutnya ada cangkang silinder. Volume sama dengan integral dari 2pi dikali Rx dikali Gx terhadap X. Terus selanjutnya alur penyelesaian dari foto menuju volume. Yang pertama kita input dulu gambarnya ini. Terus kita berikan plot pada 9 titik. Kita klik manual mengikuti sulit kontur bukit sampai dengan titik C sampai dengan U dikumpulkan dalam disk L1. Terus kita spline DF sama dengan 3, spline L1 3 membentuk kurva mulus, yang dimana F yang melewati semua titik untuk visualisasi. Contohnya kita fit floppy F sama dengan 4, fit floppy L1 4 menghasilkan fungsi polinomial G dari X sebagai hampiran kontur. Selanjutnya integral luasnya teman-teman, yang dimana luas sama dengan integral dari Gx terhadap X dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 15,22, yang dimana luas penampang sama dengan hasilnya 30,31 satuan. Terus ada integral volumenya teman-teman, ini mana Hx sama dengan 2pi dikali nilai mutlak terhadap X minus 6,87 dikali Gx, lalu volume sama dengan integral dari Hx terhadap X, dan sampai menghasilkan 481,11 satuan ketiga. Terus adapun langkah-langkahnya, langkah penggunaannya, langkah 1 sampai 2 input foto dan digitasi titik konturnya. Cara pengerjaannya, yang pertama titik bantu A 1 dan 9, terus min 2 dan 1, terus B nya 19,5, min 2 dan 1 dibuat sebagai jangkar peletakan gambar. Terus foto bukit dimasukkan sebagai elemen image dengan start point A dan B sehingga gambar terskala otomatis ke sistem koordinat GeoGebra. Habis itu 9 titik tadi C sampai U itu diklik manual tepat di sepanjang siluet garis kontur bukit pada gambar, gitu teman-teman. Terus seluruh titik dikumpulkan ke dalam satu list L1, C, D, E, dan seterusnya seperti ini teman-teman. Contoh data koordinat titik konturnya. Untuk titik C, X-nya itu di 1 dan Y-nya itu 0,8, E itu 2,7, X-nya 2,77 dan Y-nya 1,42 dan seterusnya. Setelah itu
langkah ketiga dan 4 membentuk fungsi hampiran kurva. Sini kita buat hampiran kurvanya menggunakan spline kurva F. Dimana spline L13 ini spline derajat 3 kubik yang melewati ke 19 titik secara berurutan dan mulus. Gunanya itu sebagai visualisasi kontur yang halus dan presisi mengikuti bentuk asli bukitnya. Ini. Terus tidak digunakan langsung untuk integral karena berupa kurva parametrik per segmennya, bukan satu fungsi tunggal, ya sama dengan fx. Kenapa kita tetap perlu fit velocity yaitu untuk perhitungan integral luas dan volumenya yang dimana membutuhkan satu fungsi eksplisit ya sama dengan gx yang dapat diintegrasikan secara analitik ataupun numerik dalam satu domain x. Terus ada fit velocity ini teman-teman. Fit velocity satu 4 ini regenerasi polinomial derajat 4 yaitu quadraganda yang dipasangkan ke 19 titik data dengan metode least square, yang dimana hasil satu fungsi eksplisit g x itu dari x itu yang mempresentasikan profil bukit secara matematis. Fungsi inilah yang dipakai pada kedua tahap integral berikut luas dan volumenya. Itu teman-teman bisa lihat di bawah ya teman-teman. Gx teman-teman bisa lihat nih, Gx sama dengan 0,00146 dikali pangkat 4 dikurang 0,04174 dikali x pangkat 3 ditambah 0,31243 dikali x pangkat 2 dikurangi 0,21521 dikali x ditambah 0,3020. Terus langkah kelima yaitu menghitung luas penampang konturnya teman-teman. Yaitu konsepnya itu luas daerah di bawah kurva Gx terhadap sumbu X pada interval 1 dengan 1522 dihitung dengan integral tentu yang dimana luas sama dengan integral dari 1 sampai 15,22 dari Gx terhadap X, dimana perintah GeoGebranya seperti ini dengan interpretasi nilai batas X1 lebih dari posisi awal kontur bukit yang diplot titik C. Ada batas atas X 15,22 yaitu sampai posisi akhir kontur titik U. Karena Gx hasil regresi tetap bernilai positif, maka rentang ini integral langsung memberikan luas real tanpa perlu nilai absolut. Dan hasil luas penampangnya itu yaitu 30,31 satuan kuadrat. Ini terus ini udah. Terus langkah 6 hitung volume benda putar atau cell method. Konsep profil bukit Gx diputar terhadap garis vertikal X sama 6,87 dimana lokasi puncak bukit membentuk benda putar 3 dimensi. Volume dihitung dengan metode cangkang silinder atau biasa disebut dengan cell method, yang dimana rumus fungsi selnya itu di Hx sama dengan 2pi dikali nilai mutlak dari X minus 6,87 dikali Gx. Terus untuk volumenya, volume sama dengan integral dari 1 sampai 15,22 dari Hx terhadap X, yang dimana Rx X ini 6,87 ini sampai dengan jarak titik ke kurva sumbu putarnya atau radius cangkang. Ini kalian bisa lihat di gambarnya. Terus 2R X ini sampai dengan keliling lingkaran cangkang silinder pada posisi X. Terus Gx sampai dengan tinggi cangkang mengikuti profil konturnya. Ini perintah GeoGebranya, dan hasil volume bukitnya itu mendapatkan 488,11 satuan pangkat 3. Terus ini hasil visualisasi kurva hampiran terhadap data titik konturnya. Ini yang dimana titik merah ini yaitu titik kontur asli C sampai U hasil digitalisasi dari fotonya. Untuk hijau ini, kurva hijau ini yaitu fungsi Gx hasil fit velocity derajat 4-nya. Terus garis putus merah ini teman-teman itu sumber rotasi X
687 puncak bukitnya digunakan pada tahap perhitungan volumenya. Dan validasi kurva hampiran versus bentuk asli fotonya. Kalian lihat teman-temannya, ini fotonya dan ini hasilnya teman-teman, seperti ini. Terus ini ringkasan hasil seluruh hasil perhitungannya. Ada titik satu, terus ada kurva spline-nya, persamaan atau perintah GeoGebra-nya, hasilnya kurva mengurus, visualnya dari visualnya, terus fungsi hampirannya, hasilnya itu terdapat polinomial derajat 4, terus luas penampangnya 30,31 satuan kuadrat, terus fungsi selnya nggak ada ketemu, terus volume benda putarnya yaitu kita mendapatkan 48 11 satuan pangkat 3. Nah, kesimpulannya, metode numerik berhasil mengestimasi bentuk alami secara kuantitatif. Ini mana kontur bukit yang tidak memiliki rumus eksak dapat dihampiri secara akurat menggunakan regresi polinomial derajat 4 Fit-Floppy dari 19 titik digitasi. Ini teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 19 titik digitasi. Terus integral tentu dari fungsi hampiran memberikan estimasi luas penampang sebesar 30,31 satuan kuadrat. Mana dia? Ini tadi ya hasilnya, rumusnya. Terus metode cangkang silinder atau bisa dibilang cell method terhadap sumbu X 6,887 ini memberikan estimasi volume pada benda putar sebesar 488 11 satuan pangkat 3. Ini rumusnya, ini cell metodnya, dan ini rumus volumenya. Terus pendekatan ini menunjukkan bagaimana metode numerik menjembatani data dunia nyata foto dengan analisis matematis kuantitatif. Ya mungkin mungkin segini dulu, atau udah selesai materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan terhadap saya. Saya Adrian Ramdhani dengan NIM 33109. Mohon maaf, akan menutup hasil presentasi atau video UAS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.